Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Esok harinya, matahari terlihat malu-malu bersembunyi di balik awan. Masih pagi, tapi sudah mendung. Farel yang kini tinggal di apartemen masih terlelap di atas ranjang. Sudah lama dia memang pisah ranjang sejak dia mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Kring-kring, alarm berbunyi nyaring, tapi hanya disentuh lalu dimatikan kembali. Farel sedang malas karena ini weekend, dia hanya ingin tidur seharian. Setelah mematikan alarm, matanya kembali terpejam, kembali terbang ke dunia mimpi. Dahinya mengkerut, sepertinya ia memiliki mimpi buruk. Aira berjalan mendekati Farel. Gadis itu menggandeng tangan seorang anak kecil. Anak itu tersenyum padanya, kemudian melambaikan tangan. Farel gelisah. Ia kemudian maju, tapi Aira justru mundur. Dua orang itu semakin menjauh. Aira! Blak! Matanya terbuka. Sudah pukul 8 pagi dan dia baru bangun. Farel semakin bad mood ketika ingat mimpi barusan. Ia mendesis kesal, kemudian meninggalkan ranjang. Untuk apa memimpikan gadis matre tersebut? Farel menyalakan shower, membasahi seluruh tubuhnya, berharap derasnya air bisa membuat pikirannya jernih. Beberapa saat kemudian, Farel sudah memakai kemeja pendek putih polos dengan celana kain krem. Pria itu kemudian duduk di sofa, menyalakan TV. Matanya memang menatap layar TV super besar tersebut, tapi pikirannya tampak kosong. Pikiran Farel sudah lari kemana-mana. Pria itu terlihat lesu, bukan karena lapar. Meskipun dia mengalami gangguan pencernaan beberapa bulan terakhir, Farel lesu karena seperti ada yang salah dengan semuanya. Hidupnya mendadak terasa hampa. Begitulah kehidupan Farel. Pria itu hidup tapi tidak ada semangat. Sedangkan kalau di kantor ada kesalahan sedikit saja, dia langsung meledak-ledak. Di tempat lain, meskipun weekend, Aira tetap serius belajar. Di depannya banyak sekali tumpukan buku tebal, seolah Aira akan memakan semuanya. Ya, kalau dia bersungguh-sungguh, dia yakin akan berhasil. Terbukti beberapa bulan kemudian, pengajuan beasiswa kedua kalinya akhirnya di ACC. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Proses panjang Aira kini mulai terbayar satu persatu. Gadis kampung yang dipandang rendah itu perlahan mulai menanjak naik, membuktikan pada dunia bahwa dia bisa. 1 tahun Aira menempuh pendidikan S2 di Inggris, dapat kuliah di kampus terbaik, rasanya seperti mimpi. Tidak ada kencan sama sekali dalam hidupnya, hanya mengejar cita-cita, tidak ada yang lain. Sedikit saja pria mendekat, ia akan menepis dengan sejuta alasan. Sementara itu, Farel semakin sukses dalam bisnis, tapi gagal dalam asmara. Dia sudah resmi jadi duda dan harus membayar mahal untuk kompensasi pada Nita. Wanita itu menguras harta Farel. Asal proses cerai bisa ketok palu, Farel melepaskan beberapa saham miliknya. Percuma tinggal bersama, percuma melanjutkan pernikahan. Rasa itu sudah hambar. Rasa yang semula ada kini tidak sama. Hanya karena seorang gadis kampung, hati Farel menjadi kacau. Meskipun tidak pernah ia akui bahwa ia merindukan sosok tersebut. "Jani, jemput aku di bandara. Aku kangen banget sama kamu," ucap Aira di telepon. "Lu udah sampai?" "Weh, tunggu, gua OTW." "Jangan lama-lama." Oke. Sambil menunggu Rinjani tiba, Aira pun menatap sekeliling, rindu tanah air dan kangen dengan suasana macetnya ibu kota.
1 jam dia menunggu. Akhirnya Jani datang dengan suaminya. Ya, Jani menikah beberapa bulan lalu. Sayang, Aira tidak bisa pulang, tapi ia ikut senang. Akhirnya si troublemaker itu menikah juga. Maaf ya, jadi ngerepotin kalian. Alah, kayak sama siapa saja. BTW, makasih kado pernikahan yang kemarin. Ucap Rinjani, kemudian memeluk Aira. Keduanya temu kangen, sampai suami Rinjani dicuekin. Karena Aira dan Rinjani begitu asik melepaskan rindu. Ini mau begini terus? Tanya suami Rinjani dengan nada bercanda. Hes, Rinjani mendesis, kemudian mencubit pinggang suaminya. Aduh, Aira menatap pasangan pengantin baru tersebut sambil tersenyum, tapi perlahan senyumnya musnah. Jani, aku ke toilet dulu. Aira buru-buru menghindar. Dia tidak sengaja melihat Nyonya Desi, sehingga Aira memilih menghindar. Meskipun wajahnya sama, padahal tampilan Aira ini sangat jauh berbeda. Dia yang dulu suka pakai daster buluk, pakai baby doll 100.003, kini pakaian yang ia kenakan sangat fashionable. Jika ia berpapasan dengan Nyonya Desi, pasti wanita itu tidak menyadari. Namun Aira memilih menghindar. Dia belum siap jika harus menghadapi sosok ibu dari Farel tersebut. Beberapa saat kemudian, Aira, panggil Rinjani di balik bilik. Gadis itu lama sekali tidak keluar, membuat Rinjani tidak sabar, kemudian menyusul ke toilet. Klek. Pintu bilik pun terbuka. Aira keluar sembari tersenyum aneh, membuat Rinjani heran. Ngapain aja? Mules, kata Aira bohong. Salah makan. Aira menggeleng, kemudian melingkarkan lengannya di lengan Rinjani. Sekarang udah enakan, ayo pulang. Mereka pun menghampiri suami Rinjani yang sudah nunggu sampai lumutan. Mereka bertiga meninggalkan bandara menuju rumah Rinjani. Hari ini Aira akan menginap di sana, di rumah pasangan baru tersebut. Padahal ia mau menginap di hotel dulu sambil mencari rumah yang pas, tapi Rinjani melarang. Di sebuah perumahan yang ada di tengah kota, lumayan bagus. Aira masuk dengan ragu karena nggak enak juga, malah mengganggu pasangan baru tersebut. Jani, aku nggak enak sama suamimu. Aira bisik-bisik ketika suami Rinjani jauh dari keduanya. Jangan khawatir, suami gue orangnya humble, ucap Rinjani, kemudian masuk untuk menyiapkan kamar tamu. Kan jadi repot begini, kata Aira yang nggak enakan. Udah, lu istirahat, rebahan di sini, anggap rumah sendiri, gua keluar dulu. Rinjani beranjak, sebelum keluar ia mengusap pundak sahabatnya itu. Menginap sehari di rumah Rinjani, nyatanya malah membuat Aira tersenyum miris. Dasar pasangan gak kenal tempat, atau Aira yang salah masuk tempat karena saat di dapur, di ruang tamu, tidak sekali dua kali Aira melihat Rinjani sangat mesra dengan suaminya. Alhasil hari ketiga Aira memutuskan untuk menginap di hotel. Alasannya sudah nemu rumah yang cocok, padahal masih milih-milih yang harganya pas. Setelah seminggu mencari, akhirnya Aira dapat yang cocok. Bukan rumah, tapi apartemen. Dia sewa dari teman-temannya teman. Kebetulan kosong. Aira bisa tinggal di sana. Tidak mewah, tapi lumayan nyaman. Kini sambil rebahan di ranjang, tangannya sibuk mengulir mouse, bibirnya merekah saat mendapat email. Ia bersyukur ini lebih mudah daripada yang ia bayangkan. Ada panggilan kerja, padahal dia baru lulus. Enaknya lulusan luar negeri dengan nilai akademis yang bagus membuat Aira dicari-cari perusahaan. Taksindo Global. Pagi itu Aira sudah rapi, wangi, dan stylish. Kemeja panjang, rok di bawah lutut. Hari ini ia akan bertemu dengan seseorang untuk wawancara.
Di sebuah ruangan yang tertutup, tembok putih dengan kursi yang hanya ada 2 biji, Aira duduk menunggu seseorang. Klek, ia menoleh dan langsung berdiri. Sambil menundukkan wajah sedikit, ia menyapa pria yang baru tiba. "Selamat pagi, Pak." "Pagi, maaf menunggu, saya tadi ada telepon penting." Aira mengulas senyum tipis, kemudian duduk saat dipersilakan duduk. "Silakan duduk." Mereka berdua langsung melakukan sesi tanya jawab. Sesaat kemudian, Aira mengeluarkan sesuatu dari dalam tas yang ia bawa, sembari menyalakan laptop miliknya. Sepertinya pria itu suka apa yang Aira sampaikan karena langsung mengucap selamat dan mereka berjabat tangan. "Senin depan sudah bisa masuk kerja. Selamat bergabung di perusahaan ini," kata Pak Aji Nata, pria yang baunya sangat wangi tersebut. Sepertinya kebanyakan memakai minyak wangi, terlalu strong menusuk hidung. "Bukan perusahaan nomor 1, tapi termasuk perusahaan 20 terbaik di negara ini. Bagi Aira, bisa jadi salah satu bagian dari perusahaan itu cukup membuatnya bangga." Hari demi hari ia lalui dengan semangat melakukan yang terbaik, memberikan versi terbaiknya karena cita-cita Aira hanya ingin sukses. Dia berasal dari kalangan bawah. Aira ingin menunjukkan pada dunia bahwa dia adalah gadis yang dulu diinjak-injak. Dia ingin mengangkat dagunya tinggi. Anggap saja ini adalah dendam dalam hati gadis tersebut, dendam yang sudah mengakar kuat. Gadis yang dulu direndahkan itu sekarang sudah duduk di salah satu ruangan di gedung yang tinggi di tengah kota. Ya, Aira telah kembali dari Inggris, tidak bersembunyi di dalam goa lagi. Ia mulai meniti karirnya, memulai dari perusahaan yang kini tempatnya bekerja. Gajian pertama, Aira menghubungi teman baiknya itu, Rinjani. Dia hendak mengajak Rinjani makan-makan. Rinjani malah sedang liburan dengan suaminya. Di sini Aira mulai bingung. Dia tidak punya teman untuk bersenang-senang. Punya uang tapi bingung mau apa. Ada ruang kosong meskipun tidak ia pedulikan, tapi ruang itu ada. Hampa, sunyi. Ya, dia sebenarnya sangat kesepian. Aira lantas memesan pizza super besar. Ia makan seorang diri sambil nonton film. Sesekali ia mengusap pipinya. Dia punya uang, punya pekerjaan bagus, tapi kenapa dia merasa sesepi ini?